Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu pengumuman penting dari BKN kepada seluruh tenaga honorer terkait tentang integrasi data terbaru untuk nanti pengangkatan CASN tahun 2022 hingga 2023. Yang mana disinilah merupakan sebuah informasi yang tentunya menjadi dasar kita nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Yang saat ini sudah melakukan pendaftaran dan tinggal menunggu hasilnya. Tentunya di sini tetap kita harus menjaga untuk data-data ini serta untuk persiapan di tahun 2023 nanti, maka kita harus selalu memantau ya terkait tentang progres dan juga update dari data supaya kita ini adalah bisa secara mulus ya diangkat menjadi CASN entah itu tahun 2022 maupun juga tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi ini kita dapatkan dari paparan dari BKN, yaitu pada rakor ya terkait tentang sistem seleksi CASN persiapan tahun 2023. Yang mana pada saat itu disampaikan yaitu laporan terkait tentang integrasi sumber data peserta seleksi P3K tahun 2022. Dikarenakan memang untuk seleksi P3K tahun 2022 ini adalah dilakukan secara tertutup ya. Artinya ini hanya daftar nama atau juga kalangan-kalangan tertentu yang bisa untuk melakukan pendaftaran. Yang mana kalau misalkan di Kemdikbudristek untuk menjadi P3K guru itu adalah syarat utamanya ini harus terdaftar di Dapodik ini tuh. Kemudian untuk teman-teman tenaga kesehatan tentunya di sini untuk bisa mengikuti seleksi P3K tenaga kesehatan ini harus terdaftar pada data SIS DMK. Nah, untuk yang P3K tenaga kesehatan harus terdaftar di SIS DMK, yang mana di sini kita setelah dilakukan integrasi dari seluruhnya ini, maka kita untuk melihat apakah kita itu berhak untuk melakukan pendaftaran ataukah tidak. Ini kita bisa cek data kita. Yang pertama untuk teman-teman tenaga kesehatan, setelah semua datanya ini terintegrasi, ini adalah untuk kita bisa melakukan pendaftaran P3K tenaga kesehatan ini tahun 2022 dan tentunya nanti juga akan berlanjut di tahun 2023 dikarenakan ini juga digunakan untuk penuntasan tenaga honorer ya untuk tenaga kesehatan. Kita bisa mengecek pada link yaitu https://nakes.kemkes.go.id P3K 2022. Maka di sini kita setelah klik enter ya, maka kita akan disampaikan yaitu pada halaman portal cek data non ASN di SIS DMK. Nah, kemudian di sini setelah kita mendapatkan sampai pada halaman ini, maka langkah kita untuk melakukan pengecekan apakah kita itu berhak untuk ikut seleksi P3K tenaga kesehatan ataukah tidak. Di sini kita bisa masukkan yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK ya. Kita masukkan NIK, kemudian kita masukkan captcha, yang mana captchanya kita ambilkan dari sini. Kemudian setelah itu kita periksa data. Kalau misalkan kita itu nanti berhak untuk ikut masuk, ini adalah tentunya yang kita sudah terdaftar ya pada SIS DMK. Jika kita terdaftar bisa masuk, maka kita bisa melakukan pendaftaran. Jika tidak, maka kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan memang di sini terintegrasi semua teman-teman datanya. Nah, di sini kita mulai dari data Dapodik ya, yaitu untuk teman-teman pendaftar P3K guru. Tentunya di sini nanti juga akan berlanjut di tahun 2023 terkait tentang integrasi data ini. Ya, mana di sini langsung di filtering siapa saja yang berhak untuk ikut mendaftar P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini untuk Dapodik ya teman. Nah, integrasi data Dapodik itu adalah terintegrasi dengan yang pertama ini adalah bagian-bagian yang nanti akan tetap include ya dalam data Dapodik, entah itu DP3K 2022 maupun juga 2023 nantinya. Yang pertama adalah data profil by NIK ya. Jadi semua itu nanti dari NIK saja ini akan diketahui itu adalah kita itu bisa apa enggak. Nah, disitu tentunya dicek dari pada bagian data profil by NIK. Kemudian juga terintegrasi yaitu status prioritas ya. Kita itu prioritas berapa? Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 maupun juga P4 pelamar umum. Kemudian terreferensi NPSN. NPSN itu adalah status sekolah induk kita ya. Kita itu induk sekolahnya itu berada di mana. Itulah terintegrasi teman-teman. Jadi dari data Dapodik kita itu akan disinkronkan itu berdasarkan dari sekolah kita yaitu referensi NPSN.
kemudian status prioritas, kemudian juga data profil by nick, kemudian juga parameter turun atau naik status prioritas ya. Dikarenakan di sini untuk P3K guru itu bisa naik prioritas. Misalkan gini, misalkan saya adalah pelamar umum ya, saya P4. Nah ternyata saya itu masa kerjanya itu adalah lebih dari 3 tahun, maka ada pilihan ya di sana itu ketika login ke akun SSCASN. Kalau misalkan masa kerja kita lebih dari 3 tahun, kita bisa naik prioritas, yaitu dari P4 ini menjadi P3 teman-teman. Nah dari pelamar umum ini bisa naik menjadi P3K, menjadi P3, sehingga di sini untuk mekanisme seleksinya dari 1 NPK ini bisa menjadi yaitu seleksi observasi atau kesesuaian. Nah selanjutnya di sini terintegrasi data dapodik dari data profil, status prioritas, kemudian referensi NPSN, kemudian parameter turun atau naik prioritas. Inilah terintegrasi dengan SSCASN ketika kita login atau membuat akun di SSCASN. Nah semua itu terintegrasi dengan data dari Dukcapil ya, yaitu dari data NIK dan juga data KK. Nah ketika kita melakukan pendaftaran di SSCASN itu kan kita masukkan yang pertama, itu adalah kita masukkan data nomor induk KTP atau nomor induk kependudukan dan juga nomor KK kan. Nah dari sana itu langsung teridentifikasi kita itu namanya siapa, kemudian kita itu alamatnya di mana dan sebagainya, dan itu terintegrasi teman-teman di akun SSCASN. Nah sedangkan untuk di SIS di MK ini adalah juga sama, untuk yang terintegrasi dari data SIS di MK yang dipakai untuk SSCASN ini adalah yang pertama, itulah data profil by nick juga ya teman. Data profil by nick ini adalah dari Dukcapil, kemudian data STR. Nah surat tanda registrasi kita ini langsung terinclude di sana. Kemudian lokasi pekerja kita itu berada di Vaskes mana. Ini kalau misalkan di sekolahan ya, atau di Kemdikbudristek untuk dapodik inilah dari referensi NPSN. Inilah data sekolah kita, tempat mengajar kita ya. Kalau misalkan di sini dari teman-teman nakes ini adalah lokasi bekerja teman. Lokasi bekerja itu di Fasyankes atau di RSUD dan sebagainya. Kemudian juga referensi Vaskes ya, referensi Vaskes ini adalah tentunya terintegrasi, dan ini tentunya kita harus menjaga untuk integrasi ini tetap aman ya teman-teman. Setelahnya disampaikan juga yaitu untuk piloting aplikasi chat SSTBKN, yaitu aplikasi sistem seleksi yang terintegrasi. Nah ini di tahun 2023 direncanakan akan dilakukan piloting aplikasi sistem seleksi terintegrasi atau SST. SST itu merupakan pengembangan dan pemutakhiran dari aplikasi chat BKN yang terintegrasi. Jadi sini dari komputer asisten Badan Kepegawaian Negara ini menjadi sistem seleksi terintegrasi Badan Kepegawaian Negara. Sehingga di sini untuk pengembangan di SSCASN itulah ada beberapa data yang berasal dari eksternal yang akan diintegrasikan juga teman-teman, yaitu antara lain yang pertama yaitu integrasi validasi ijazah dengan Kemdikbudristek ataupun juga data mengenai pendidikan lainnya, sehingga terintegrasi data bukan hanya dari dapodik dengan Dukcapil dan juga dengan data sekolahan, namun juga dengan verifal ijazah ya. Sehingga kalau misalkan ijazah kita belum terverifal, belum verifikasi validasi kemarin di Info GTK, ini teman-teman P3K guru pendaftarnya ini nggak bisa melanjutkan pendaftaran teman. Soalnya kalau misalkan memang belum verifal, masih menunggu proses pemeriksaan dari pusat, ini segera dilakukan perbaikan ya. Nah ini kemudian untuk integrasi yang kedua yaitu integrasi SK penetapan kebutuhan Menpan RB. Nah inilah SK Menpan RB yaitu untuk formasi ya, dengan formasi SSCASN. Kemudian integrasi data ESTR ataupun juga STR yang sudah divalidasi. Nah inilah integrasi ESTR atau STR yang sudah divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga di sini dapat dikatakan yaitu untuk yang P3K guru ini adalah dari data SSCASN ini terintegrasi yaitu dari Info GTK, yang mana kalau misalkan kita belum melakukan verifal ijazah ini kan kita nggak bisa ya dulu itu melakukan pendaftaran. Nah ini adalah terdaftar di dapodik, kemudian tersinkron juga dengan informasi dari SK Kemenpan RB. Nah dari linearitas ini kita itu bisa memilih formasi mana, kemudian kita ditempatkan di mana teman. Kemudian langsung ketika login atau membuat akun ini adalah kita terdeteksi entah itu kita P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum.
Nah, di tahun 2023 pun nanti juga akan ditambahkan ya, malah akan penambahan yaitu untuk riwayat yaitu naik ataupun juga turun prioritas dari parameternya. Juga disampaikan yaitu terkait tentang kesimpulan, yaitu waktu yang singkat ini menyebabkan kendala proses validasi formasi ya. Sehingga ketika dulu itu kita melakukan pendaftaran formasi, namun formasinya belum muncul. Itu dikarenakan memang waktu yang singkat untuk persiapan dan verifikasi maupun juga jawab sanggah oleh instansi. Kemudian perubahan peraturan yang dilakukan di tengah seleksi yang sedang berlangsung itu harus dihindari ya untuk kedepannya, dikarenakan akan berpotensi gugatan dari pelamar karena merasa dirugikan. Kemudian diberikan yaitu evaluasi ya, evaluasi terkait tentang penggunaan e-materai, yang mana sejak awal memang dari BKN itu merencanakan untuk kemudahan dan juga menjamin kelulusan seleksi administrasi terkait tentang pengalaman e-materai dari materai tempel tahun kemarin inilah digunakan untuk e-materai. Terutama ini adalah ternyata di sini evaluasi terjadi untuk penggunaan e-materai, terutama kesiapan dari pihak peruri, teman. Dan keberhasilan proses seleksi tertutup ini ditentukan dari kualitas data, terutama juga data Dapodik untuk P3K guru maupun juga data SISDMK untuk tenaga kesehatan. Perbaikan sistem pengamanan seleksi mulai dari penyiapan soal ujian sampai dengan pelaksanaan seleksi dan penentuan kelulusan peserta ujian ini menggunakan sistem digital.